Bismillah, assalamualaikum. Halo semuanya yang ada di mana saja. Terima kasih untuk Kak Nadia yang ada di Wonosobo, yang sekarang di Taiwan. Semangat Kak di sana. Terima kasih sudah selalu menyimak. Semoga di sana dalam keadaan sehat selalu dan tentunya bahagia menjalani segala aktivitas sehari-hari. Sebuah kisah dari Jenar Moksa, Pelet Kundur. Ini dia selengkapnya. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hiburan misteri di channel YouTube Fakta Sejarah. Embun masih menetes dari ujung daun pandan hutan saat Ranti berjalan menyusuri jalanan tanah becek di pinggiran desa Teluk Mempalit. Keranjang rotan tergantung di punggungnya, ikut berayun pelan setiap langkah ia ayunkan. Usianya sudah 41 tahun, tapi wajahnya masih menyisakan kecantikan yang dulu membuat iri. "Burung basi datang, lihat!" seru seorang laki-laki dari arah warung kopi sambil menunjuk-nunjuk. Lelaki muda itu Samsul. Ia tertawa terbahak-bahak sambil menepuk-nepuk pahanya sendiri. Teman-temannya ikut tergelak sesaat setelah menengok. Salah satunya bahkan ikut berbisik dengan suara yang dibuat-buat. "Kata orang, pantatnya kering, makanya gak laku-laku. Kasian!" Cibirnya. Ketawa mereka kembali meledak keras, menghantam udara pagi itu seperti cambuk. Ranti tidak menjawab apapun. Matanya menatap lurus jalanan, tapi jari-jarinya mencengkeram erat isi keranjang rotannya. Di dalamnya ada daun-daun yang kering tersusun rapi, baru ia pungut dari pinggiran rawa. Beberapa daun menguning, ujungnya sudah keropos. Namun setiap helai menyimpan nama-nama lelaki yang pernah mempermainkannya. Melewati warung kopi itu, Ranti sempat menoleh, menatap tajam ke arah Samsul. "Akan datang nanti dengan sendirimu," gumam Ranti seperti angin lewat. Samsul menggertakkan gigi. "Apa yang kau bilang, Ranti? Nenek sihir!" teriaknya sambil berdiri. Ranti hanya berjalan pelan, tidak menoleh lagi, tidak juga membalas. "Sudah, anggap saja orang gila," kata salah satunya, berusaha menenangkan Samsul. Namun, mereka tak tahu, malam sebelumnya Ranti sudah menulis nama Samsul di selembar daun waru dengan arang sisa tungku, lalu membakarnya dan menaburkan abunya ke rawa sambil berdoa kepada sesuatu yang bukan Tuhan. Ranti mulai musyrik. Sore hari, langit di Teluk Mempalit berwarna perak tua. Rawa di ujung desa tampak tenang, nyaris beku. Ranti duduk di atas balok kayu tua, dekat dermaga kecil yang sudah reot. Ia keluarkan sehelai daun baru, daun pisang masih segar. Dengan tangan gemetar, ia menulis nama, Rahmat bin Amir. Tangannya gemetar saat melingkari huruf terakhir, Rahmat. Lelaki yang dulu mencuri pakaian dalamnya saat ia mandi di sungai, kemudian memamerkan pada teman-temannya dan menyebutnya, ini nih celana dalam nenek-nenek." Air mata Ranti mengalir, tapi ia tersenyum. "Nanti kau akan berlutut, Mat. Kau akan menangis untukku." Angin rawa seketika menggeliat, seperti merespon. Malam itu, ia berjalan jauh ke dalam rawa, melewati jembatan bambu yang lapuk, hingga tiba di pondok tua, rumah bunyi. Begitu orang kampung menyebutnya. Konon, setiap malam Jumat, dari rumah itu terdengar suara-suara tawa perempuan, tangis bayi, gamelan yang bermain sendiri. Krenyet. Ranti membuka pintu rumah yang dibiarkan terbuka. Gelap, lembab, tapi ia tidak sendiri. Di dalam rumah, duduk seorang lelaki tua berkulit coklat legam. Tubuhnya kurus,
hanya dibalut sarung dan jaket tambal sulam. Wajahnya dipenuhi keriput. Beliau adalah Dato' Usop, penjaga pusaka, dukun yang tinggal di luar logika. Akhirnya kau datang, Ranti. Suara itu pelan, serak, namun menusuk dada. Kau sudah mengumpulkan daun-daun itu? Ranti mengangguk. Semua dengan nama mereka. Lelaki-lelaki bajingan itu sudah aku tulis, aku bakar. Abunya sudah bersatu dengan air rawa. Dato' Usop tersenyum kecil, senyuman yang bukan berarti senang, tapi lebih mirip seorang penjagal yang akan menyembelih kambing kurban. Kau tahu, kekuatan bulu kundur bukan untuk main-main, desis Dato' Usop. Ranti menimpalinya cepat. Aku tidak main-main, Dato'. Dato' Usop menatapnya dalam-dalam lagi. Dan kau tahu apa yang harus kau korbankan dan harga yang harus kau bayar seberapa besar? Ranti menelan ludah, mengangguk. Aku sudah siap, Dato'. Dato' Usop berdiri, mengambil sesuatu dari balik dinding. Sebungkus kain kuning, berisi serbuk bulu yang tampak memantulkan cahaya samar. Ia membukanya perlahan, dan aroma anyir menyergap ruangan saat sudah kembali di depan Ranti. Bulu ini berasal dari burung kundur, mati sebelum bertelur, dikutuk tidak membusuk selama 41 tahun. Seperti kau, Ranti. Tubuh Ranti bergetar. Ia perlahan membuka bajunya. Tubuhnya yang tua terlihat pucat di bawah sinar bulan yang masuk lewat celah dinding. Baringkan tubuhmu. Ranti rebah sesuai titah di atas tikar. Dato' Usop menabur bubuk itu ke atas tubuhnya pelan-pelan, lalu mengolesinya dengan minyak kemenyan rawa, cairan hitam pekat yang mengeluarkan bau kayu basah dan darah lama. Dengan ini, laki-laki yang kau panggil akan datang, bisik Dato' Usop. Mereka akan datang dengan sendirinya, meninggalkan keluarganya, menyembahmu. Hati Ranti tergelitik. Mereka akan mencintaiku? Dato' Usop tidak mengiyakan. Bukan cinta biasa, tapi cinta yang akan membakar tubuh mereka sendiri. Ranti diam. Bukan saatnya untuk tawar-menawar. Dato' Usop kemudian membaca mantra dalam bahasa kuno daerah setempat. Kata-katanya membelit seperti akar menghantam, menggoyangkan atap. Angin di luar mendesir keras. Air rawa mulai berbunyi, seolah ada yang berlari di atasnya. Tiba-tiba tubuh Ranti mengejang. Matanya membelalak. Urat di lehernya tegang. Nafasnya seperti tertahan. Lalu keluar erangan, lembut, menggoda, menyeramkan. Dato' Usop tersenyum puas. Mulai sekarang, kau bukan hanya Ranti. Kau adalah putri bulu kundur. Ranti paham. Keesokan paginya, Samsul, pemuda yang paling kencang menertawakan Ranti, bangun dalam keadaan basah kuyup. Wajahnya pucat. Ia berjalan keluar rumah seperti orang linglung. "Ibu, aku harus ke rawa, Bu," katanya lirih saat berpapasan. Ibunya menahan lengannya. "Samsul, kau ini kenapa, Nak? Sholat subuh belum, sudah mau ke rawa segala." Samsul mengempaskan tangan itu dengan kasarnya. Aku harus ketemu Ranti." "Astaghfirullahaladzim, Nak," teriak ibunya, berusaha mencegah lagi. Tapi Samsul tidak menggubris. Ia membuka pintu dan berjalan terus, melewati jalanan tanah, menembus kabut pagi, menuju rumah Punyi. Dan dari kejauhan di balik tirai rawa, Ranti sudah menunggunya. Hari ke-7 setelah malam ritual,
langit teluk mempalit mendung. Kabut tipis menutupi jalanan menuju rawa. Dari arah barat, langkah berat terdengar menyusuri jalan setapak. Bahrun, mandor perkebunan karet, datang dengan langkah terseret, berpakaian lusuh. Matanya lebam dan kosong. Di tangannya tergenggam erat koper kulit yang hanya setengah tertutup. Di belakang, istri Bahrun menangis terisak-isak sambil menggendong anak balita yang menjerit tak paham apa yang terjadi. "Bahrun, kau mau kemana?" teriak sang istri. Suaranya terputus-putus di antara tangisan. Langkah Bahrun tidak berhenti, tidak menoleh. Tidak satu kata pun keluar dari bibirnya. Sampai ia tiba di depan kepala desa yang sengaja menghadangnya di tikungan jalan. "Mandor, tolonglah. Dengarkan dulu. Anak istrimu butuh kau. Ini bukan kau." Kepala desa berusaha menyadarkan. Bahrun berhenti, menatap kepala desa dengan pandangan sendu, tapi tegas, lalu bicara dengan suara serak. "Aku ingin tinggal di sana." Meski tahu dengan cepat, kepala desa bertanya, "Di mana, Run?" "Di rumah Bunyi bersama Ranti." Kepala desa melangkah mundur, terkejut. "Apa? Bahrun, kau waras?" Bahrun terkekeh. "Aku lebih waras dari sebelumnya, dan untuk pertama kalinya aku mencintai seseorang sepenuhnya." "Maka jangan halangi langkahku," desis Bahrun sambil mendorong pundak kepala desa. Kepala desa tak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menenangkan istri Bahrun yang terduduk limbung di tepian jalan. Hari itu, berita menyebar seperti api dalam sekam. Seorang mandor perkebunan, Bahrun, lelaki soleh yang selalu sholat subuh berjamaah, tiba-tiba tinggal bersama perempuan tua di rumah angker yang dulu dihindari semua orang. Ranti menyambutnya dengan senyum tipis. Mata Bahrun menyala penuh rindu, seperti anak kecil yang menemukan mainan lamanya. Ia menciumi tangan Ranti, lalu berlutut. "Bersamamu, hidupku baru dimulai," bisik Bahrun sambil mendongak. Ranti sedikit membungkuk, membelai rambutnya dengan lembut, seperti menenangkan seekor anjing peliharaan yang setia. 3 hari setelah Bahrun menetap di rumah Bunyi, Rahmat, sopir truk yang dulu bersiul cabul di pasar, datang dalam kondisi mengenaskan. Tubuhnya kotor, penuh lumpur, matanya merah, bengkak, sementara bibirnya pecah-pecah. Ia mengetuk pintu rumah Bunyi pada malam Jumat, saat kabut menebal seperti dinding. Tok 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 tok, ring. Pintu terbuka perlahan. Ranti berdiri di sana, mengenakan kain putih yang membalut tubuhnya rapat, tapi membentuk lekuk-lekuk yang menyiksa bagi mata lelaki yang terbius. Rahmat langsung bersujud di depannya, menciumi kakinya yang pucat. "Maafkan aku, Ranti. Maafkan aku yang dulu menghinamu." Ranti menunduk, mengangkat dagu lelaki itu. "Kau datang kemari karena hatimu kosong. Biarkan aku isi," bisiknya menghipnotis. Malam itu, suara ranjang kayu berderit terdengar dari rumah Bunyi. Teriakan diri bercampur dengan deru nafas, seolah ada 2 jiwa yang saling membakar dalam satu tubuh. Hari demi hari, lelaki lain yang telah menyakiti hati Ranti berdatangan. Di antaranya Kadir, ketua RT yang dulu terang-terangan menyebut Ranti perawan tua keras kepala. Datang mengenakan sarung tanpa baju, membawa termos teh dan sajadah. Ia bilang ingin sholat bersama Ranti, tapi setelah masuk rumah Bunyi, ia tidak pernah lagi sholat. Ada juga Ginanjar, bujang lapuk yang paling getol, mencemooh Ranti dulu. Datang berjalan tanpa alas kaki dari kecamatan sebelah, sampai telapak kakinya berdarah-darah.
Aku tidak bisa tidur. Aku mendengar suara Ranti di mimpiku. Dia memanggilku. Katanya kepada warga yang mencoba menahannya. Ginanjar, itu rumah setan, bentak seorang tetua kampung. Ginanjar tersenyum aneh. Kalau betul begitu, maka aku rela menjadi iblis di dalamnya, desisnya. Jangan ada yang menghalangiku, atau aku akan jadi iblis di sini. Semua tak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menatap Ginanjar dengan keputusannya. 7 lelaki. Waktu 2 minggu, rumah bunyi setelah dipenuhi oleh 7 pria dari berbagai umur dan latar. Mandor, sopir, pejabat RT, bahkan remaja tanggung bernama Diki, anak tokoh agama kampung yang suatu malam ditemukan sudah tidur di bawah kolong rumah Ranti. Mereka semua menyembahku, ucap Ranti pada Dato Usop yang datang berkunjung membawa kantung kemenyan untuknya. Dato Usop duduk di teras rumah bunyi, menghisap rokok linting. Matanya menyipit, memandangi rawa yang memantulkan bulan separuh. Kau puas? Ranti tersenyum tipis. Rambutnya diikat tinggi, kulitnya kembali merona. Ia tidak seperti wanita 41 tahun. Ia tampak seperti perempuan 29 tahunan yang sedang jatuh cinta setiap hari. Belum, baru permulaan, bisik Ranti. Tapi aku bahagia. Di pagi hari, mereka bergilir menyisir rambutku. Siangnya, mereka membangun pagar baru di belakang rumah. Malamnya, ia tertawa pelan. Mereka bergantian memelukku seperti kasur yang hangat di musim hujan. Dato Usop mengangguk. Tapi ingat Ranti, bulu kundur menuntut. Semakin kuat rasa yang kau bangun, semakin besar pula imbalannya. Ranti menoleh cepat. Wajahnya terkejut. Imbalan? Kau pikir kekuatan ini cuma menuruti nafsu? Tidak, Ranti. Setiap cinta yang kau dapatkan harus kau bayar dengan satu hal: darah dan pengabdian, kepatuhan. Kau harus memberi mereka bagian jiwamu, atau mereka akan menjadi liar, haus, dan tak terkendali. Ranti menatap ke arah rumah. Dari balik tirai, 7 pasang mata mengintipnya dengan perasaan rindu, gelap dan tak berlogika. Aku akan beri mereka semua itu, asalkan mereka tak pergi, katanya sambil melihat ke dalam rumah. Dato Usop tersenyum tipis, pergi setelah menatap sekilas pada 7 pasang mata yang tak sabar menunggu Ranti. Pada akhirnya, kampung mulai resah. Seorang kiai dari luar kampung datang, dipanggil oleh seorang warga yang gelisah melihat para suami menghilang begitu saja. Kita harus usir si Ranti. Betul. Itu rumah sudah jadi sarang setan, teriak 3 orang pria bergantian saat rapat malam di balai desa. Tenang, tenang, kata kiai berusaha menenangkan situasi. Pasrahkan kepada saya. Namun saat sang kiai mencoba mendekati rumah itu bersama 3 lelaki, sesuatu terjadi. Angin mendadak bergemuruh kencang. Suara-suara aneh terdengar dari rawa. Tangisan, jeritan, derai tawa yang menyayat. Kabut berubah merah. Pohon-pohon seolah bergerak. Sang kiai tersungkur beberapa saat setelahnya. Mulutnya berbusa. Salah satu lelaki yang mendampinginya mendadak membenturkan kepala ke pohon sambil mengoceh. Ranti, aku mencintaimu. Warga yang menjadi saksi jadi panik. Mereka mundur. Sejak malam itu, tak ada lagi yang berani mendekat ke rumah bunyi. Bahkan nelayan enggan melintasi rawa, meski jalur itu yang paling cepat. Di balik semua itu, Ranti memandangi bulan penuh. 7 lelaki tidur telanjang dalam pelukannya, masing-masing menggenggam bagian tubuhnya yang berbeda. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka, ucap Ranti, suaranya pelan, penuh kemenangan. Cinta ini
milikku selamanya. Sementara itu, desa Teluk Mempalit tak lagi seperti dulu. Sejak 7 lelaki pulang ke dalam pelukan Ranti dan menempati rumah Bunyi, suasana kampung berubah menjadi mencekam. Orang-orang lebih suka diam, tidak mau mencampuri. Langit selalu saja mendung. Udara berbau amis, seperti rawa yang menyimpan bangkai tak kasat mata. Sementara anak-anak dilarang keluar rumah di saat senja, terutama anak perempuan gadis. Ada yang berdiri di atas air, bisik gadis kecil bernama Renta kepada ibunya saat melanggar pantangan itu. Ibunya menoleh cepat, menggenggam erat lengan putrinya. Siapa tak? Perempuan, Bu. Rambutnya panjang, pakaiannya cuma separuh, tapi wajahnya mirip seperti Ibu Ranti, ucap Renta, nada gemetar. Matanya merah, ada bekas gigitan besar di telinganya. Panik, ibunya langsung mengucap istighfar, menggendong anaknya ke dalam rumah, lalu menyalakan kemenyan dan membaca surah Yasin setengah suara, mengharap perlindungan dari Tuhan, Sang Pencipta alam semesta. Esoknya menyebar, desas-desus menjalar. Ranti bukan lagi manusia biasa, kata mereka. Di tempat lain, di langgar kecil sebelah balai desa, suasana malam itu lebih panas dari biasanya. Pelita minyak bergoyang kecil, memantulkan bayangan di balik dinding bambu. Suara orang-orang berpikir terdengar seperti rintihan, takut yang tertahan. Seorang lelaki muda bersorban duduk di tengah. Ustadz Zuhri baru 2 minggu pulang kampung dari pesantren Gontor. Wajahnya bersih, matanya tajam. Ia tidak percaya tahayul, dan malam ini ia menantang langsung sumber kekacauan di desa, Ranti, dan rumah Bunyi. Setan itu tak akan berani menghadapi ayat Allah, katanya mantap. Besok malam, aku akan berdiri di rumah itu, membaca ayat ruqyah, dan kita lihat saja siapa yang menang atas izin Allah. Beberapa pemuda kampung mengangguk, tapi sebagian lainnya hanya bertukar pandang dengan raut cemas. Ustadz, kalau itu memang pelet bulu kundur, seperti kata orang tua dulu. Aku tidak peduli, potong Ustadz Zuhri. Islam tidak mengajarkan kita takut pada jin, apalagi perempuan jalang yang menyihir lelaki. Ini kewajiban. Malam berikutnya, rumah Bunyi tampak hening dari jauh. Kabut tebal seperti kain putih menutup setengah tubuh rumah itu. Daun-daun di sekitar tak bergerak, udara menggantung seperti tali. 5 pemuda berbadan besar menemani Ustadz Zuhri. Mereka membawa obor dan 1 ember air doa. Di tangan Ustadz Zuhri tergenggam erat tasbih hitam dari kayu gaharu. Di dadanya, kitab kecil lusuh didekap kuat. Langkah mereka pelan, tapi mantap. Tanpa sadar, semua menahan nafas saat mendekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seru Ustadz Zuhri di pagar rumah. Suaranya sanggup menggetarkan malam. Tak ada jawaban, hanya lolongan anjing di kejauhan. Lalu dia membuka kitab dan mulai membaca ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Belum sampai setengah ayat berikutnya, air rawa mendidih. Gelembung-gelembung besar muncul satu persatu dari dalam lumpur hitam. Tiba-tiba turun dari langit seperti air bah. Lanjutkan Ustadz, seru salah satu pemuda sambil menahan obor yang mulai redup. Ustadz Zuhri menggigit bibir. Ia membaca lebih cepat. Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fiih. Tapi udara berubah drastis. Telinga mereka berdengung. Dari balik kabut terdengar suara tertawa kecil, lalu bisikan. Cinta itu tidak suci kalau dipaksa. Suara itu lembut tapi menggigit, dan mendadak 1 dari 5 pemuda, Aji, berteriak histeris. Panas! Kupingku panas! Mereka semua menoleh. Mata Aji membelalak. Bola matanya berputar ke atas, sementara tangan kirinya mencakar wajah sendiri. Lalu ia menjatuhkan diri ke tanah.
menggigit lidahnya sendiri sampai darah menyembur dari mulutnya. Buah! Lidahnya tergigit putus. Pegang dia, teriak salah satu, tapi lambat. Aji sudah berlari ke arah semak, lalu menghilang bak di telan bumi. Ustaz Zuri gemetar, tapi ia mencoba tetap melanjutkan. Langit menggelegar. Suara jeritan kecil dan perempuan menangis menggema dari dalam rumah. Dari jendela yang terbuka, sosok hitam tampak melintas. Tiba-tiba, Ustaz Zuri muntah darah. Ia terhuyung ke belakang. Lututnya lemas. Darah kental mengalir dari bibirnya. Beberapa saat kemudian jatuh ke tanah. Salah satu pemuda memberanikan menyeret tubuh Ustaz Zuri menjauh, sementara yang lainnya lari tunggang langgang. Obor terlempar ke rawa. Seketika gelap menyelimuti. Malam itu menjadi malam yang tak pernah dilupakan oleh warga Teluk Mempalit. Pagi harinya, rawa mengambang tenang. Kabut sudah menipis. Penduduk yang memberanikan diri mencari Ustaz Zuri hanya menemukan satu hal, mayatnya. Mengambang di atas air, wajahnya pucat, mata membelalak, dan lehernya lebam seolah dicekik oleh cinta yang menuntut darah. Istri Ustaz Zuri yang datang ke lokasi menangis, meraung-raung di tepi rawa. Peluk ibunya. Dia cuma mau menyelamatkan desa. Kenapa malah jadi tumbal? Pekik perempuan muda itu penuh sesal yang tak bisa menghidupkan kembali suatu yang telah pergi. Kepala desa menggelar rapat darurat. Ini tak bisa dibiarkan. Harus kita bakar rumahnya. Salah satu warga mulai angkat bicara. Ada yang setuju dan ada pula yang tidak. Gila kau, bicara tak pakai otak. Siapa yang berani mendekat? Baru menoleh saja bisa kerasukan. Apa kita biarkan 7 lelaki itu diambilnya satu persatu? Lihat Bahrun, Rahmat, bahkan anak Pak Kiai. Pria yang menyarankan untuk membakar rumah tadi menimpali. Suara-suara panik, putus asa, dan marah bercampur menjadi satu. Tapi tak seorang pun berani bergerak. Di atas rawa, rumah bunyi tetap berdiri. Tangganya dipenuhi lumut, dindingnya menghitam. Dari celah jendela tampak bayangan-bayangan lelaki tertunduk, seolah sedang berzikir pada seorang dewi. Dan Ranti berdiri di tengahnya. Ranti menatap keluar ke arah desa sambil membelai rambut Diki yang duduk bersimpuh di kakinya. Di sebelahnya, Bahrun sedang memijat betisnya dan Rahmat sedang mengipasinya dengan daun pisang. Wajah Ranti tenang. Cinta butuh darah, bisiknya. Ia lalu menoleh ke belakang. Di dinding terpasang cermin tua, tapi bayangannya tidak ada di sana. Malam itu, dari kejauhan, seorang ibu mendengar suara anak perempuannya berbisik sambil tidur. Bu Ranti datang. Dia panggil aku. Sang ibu langsung menutup telinga putrinya, menangis jadi-jadinya. Jangan ambil anakku juga. Di lain waktu, malam itu angin di Teluk Mempalit tak sekedar dingin, ia membawa tangis. Balai desa penuh sesak. 7 perempuan duduk di lantai rotan dengan mata bengkak, suara serak karena menangis sejak sore. Mereka adalah sebagian istri-istri dari lelaki yang kini tinggal di rumah bunyi, tempat terkutuk di tengah rawa yang tak lagi dianggap bagian dari dunia ini. Aku mohon, tolong kembalikan Bahrunku, ratap Halimah, istrinya Bahrun, sambil memeluk anak bungsunya yang terus merengek minta ayah pulang. Aku bukan siapa-siapa tanpa Kadir. Rumah tak ada nafkahnya, teriak Umairah. Rambutnya aut-autan, pipinya memerah karena menampar diri sendiri sepanjang malam. Aku sempat lihat Ginanjar kemarin. Dia berdiri di tepi rawa, tapi matanya kosong, seperti bukan dia lagi. Suara Wiwin gemetar. Kepala Desa Anwar mengembuskan nafas berat. Ia berdiri di tengah ruangan,
Tangannya gemetar saat meredakan gejolak warga desa. "Saudara-saudaraku semua, ini sungguh di luar nalar. Sudah kita coba Ustadz, sudah kita coba bakar dupa, sudah kita coba kirim surat ke pesantren di Martapura, tapi tak ada yang berhasil. Jadi kita harus diam? Lelaki kami dirampas di depan mata, dan kau bilang diam?" Umairo bangkit, menunjuk ke wajah kepala desa. Tidak, bukan itu maksudku. Tenang saudara, bulu kundur itu bukan sekedar pelet. Itu kontrak antara jiwa, cinta, dan dendam. Anwar menunduk. Dan yang buat kontrak itu bukan kita, tapi Ranti dengan penghuni rawa. Semuanya terdiam. Ruangan mendadak senyap. Di lain tempat, di tengah rawa, rumah bunyi menyala dengan lentera merah. Tiap malam rumah itu bercahaya seperti lentera kematian di festival hantu. Desahan, tawa pelan, kadang isakan manja terdengar dari dinding-dinding yang mulai ditumbuhi akar hitam. Di dalam, Ranti duduk di ranjang kayu. Dada telanjangnya berkilau oleh minyak kemenyan. Ginanjar dengan sabar menyisir rambutnya dari belakang, sementara Kadir mengepang dua helai panjang hingga menyerupai kepala pengantin suku Dayak. "Sayang, baumu wangi malam ini," desis Ginanjar, mengecup tengkuk Ranti. "Biar mereka tahu, tua bukan berarti busuk," gumam Ranti pelan. Tiba-tiba suara langkah pelan terdengar dari tangga kayu yang berderit. Tok tok tok. "Ranti." Suara itu serak, tua, nyaris tak terdengar. Dato Usop. Ia berdiri di depan pintu. Tubuhnya terbungkus kain abu-abu. Wajahnya pucat seperti sudah seminggu tak tidur. Ranti menoleh pelan. "Dato," ia berkata tanpa emosi. "Aku datang untuk bicara sebelum terlambat," kata Dato Usop. Kadir dan Ginanjar berdiri, hendak mengusir, tapi Ranti mengangkat sebelah tangan, memberi isyarat agar mereka mundur. Dato Usop melangkah masuk, matanya basah. "Aku tak tahu Ranti, kekuatannya seperti ini. Aku kira kau hanya ingin menakut-nakuti, menuntut balas. Tapi kini nyawa melayang, anak-anak desa takut, desa jadi berantakan." Dato Usop berlutut. Kainnya kotor oleh lumpur yang menempel di lantai rumah. "Bulu kundur bukan untuk digunakan oleh manusia yang menyimpan amarah sedalam itu. Itu pusaka hantu, Ranti. Hantu rawa tak mengenal belas kasih." Ranti berdiri dari ranjangnya. Ia berjalan pelan mendekati Dato, lalu berjongkok di depannya. Wajah mereka hanya sejengkal. "Apa kau tahu tentang perempuan yang tumbuh sendirian, Dato? Tentang dada yang tak pernah disusui bayi? Tentang malam-malam sepi mendengar suara orang bercinta dari rumah sebelah?" Mata Ranti berair, tapi senyumnya tajam. "Dunia menertawakanku. Lelaki memerkosaku dengan kata-kata. Perempuan mencibirku dengan keberhasilan rahim mereka. Dan kini akhirnya aku dicintai." "Itu bukan cinta, Ranti. Ini kutukan yang kau pelihara," lirih Dato Usop. Ranti tertawa pelan. "Cinta dan kutukan itu saudara kandung, Datuk. Keduanya menjerat. Bedanya, kini akulah yang memegang tali." Datuk menggigit bibir, menatap Ranti dengan getir. "Kau belum terlambat, Ranti. Hentikan ini sebelum kau tidak bisa kembali menjadi manusia seutuhnya. Cepat akhiri semua ini," ulang Dato Usop. Tapi Ranti hanya menatap keluar jendela, ke langit yang perlahan berubah merah gelap. "Sudah terlambat, Dato. Mereka milikku, dan aku milik hantu rawa sekarang." Dato Usop berdiri perlahan, matanya sembab. Ia menoleh ke arah Kadir, ke Ginanjar. Lelaki-lelaki yang pernah mencibir Ranti kini seperti anjing peliharaannya. Lalu tanpa sepatah kata lagi, Dato Usop melangkah keluar dari rumah bunyi. "Dato," panggil Ranti dari belakang.
Tetapi lelaki tua itu tak menoleh. Ia berjalan ke tengah rawa. Kainnya hanyut oleh lumpur. Kabut turun menelannya dan ia tak pernah kembali. Esok harinya, air rawa berwarna merah tua seperti darah. Desa gempar. Beberapa warga bereaksi bahwa malam sebelumnya mereka melihat cahaya biru menyala dari tengah rawa, selalu mendadak padam. Anak-anak menangis, ayam-ayam tak mau bertelur. Dan di depan rumah kepala desa, seekor bangau putih mati, bulunya terbakar setengah. Itu bulu kundur, desis Anwar lalu muntah-muntah. Rumah bunyi, kini dikurung oleh suara yang tak bisa dijelaskan. Orang-orang mengaku melihat perempuan berkepala dua melayang di atas atap saat malam Jumat. Seorang pemuda nekat memotret dari kejauhan dan kameranya meledak. Kabar merebak, desa semakin mencekam. Sementara itu Ranti duduk di ranjangnya, dikelilingi 7 lelaki yang kini tampak lebih kurus, lebih pucat, juga lebih patuh. "Cinta kalian masih utuh?" tanyanya sambil menelusuri pipi Bahrun. "Lebih dari utuh," jawab Bahrun. "Aku milikmu Ranti, selamanya," lanjutnya pelan. "Dan aku, gumam Rahmat dari sudut ruangan, akan membakar siapapun yang ingin mengambil kamu dariku." Ranti menutup matanya, menghembuskan nafas panjang. Ia tahu satu hal, ia tidak lagi sendirian. Langit malam itu seperti kain hitam pekat direndam amarah. Udara panas tak wajar mengambang di atas desa Teluk Mempalit, membawa aroma anyir, lembab dan busuk, semua seperti menahan nafas. 4 pemuda berdiri di pinggiran rawa. Obor menyala di tangan. Parang terhunus. Mata mereka merah oleh dendam dan kehilangan. Mereka datang dari berbagai sudut desa, melintasi lumpur dan semak berduri, dihantui suara-suara aneh yang terdengar di kejauhan. Tapi mereka tak gentar. Malam ini mereka bertekad, rumah bunyi harus dibakar. "Jangan ragu, ingat anak istrimu," teriak Pak Ismail, ayah Rahmat dari barisan belakang. Aswar, pemuda bungsu yang belum genap 20 tahun, menggenggam erat tasbih dan sebuah kitab Al-Quran di saku dadanya. Rambutnya basah oleh keringat, tapi langkahnya tak goyah. Ia paling muda, tapi nyalinya lebih besar dari siapapun. Saat mereka semakin dekat ke tengah rawa, mereka melihatnya, rumah bunyi. Tapi bukan lagi rumah reot biasa. Dindingnya kini dipenuhi bunga liar berwarna ungu dan merah tua. Mekar liar seperti luka berdarah. Akar hitam melilit tiang rumah dan lantainya tampak seperti mengucurkan darah segar. Dari dalam rumah terdengar suara tawa, lalu desahan disusul tangis. "Itu suara Bahrun," bisik salah satu pemuda. "Dan Ranti, astagfirullahaladzim." Aswar mencengkeram tasbihnya lebih keras. "Ini bukan manusia lagi." "Kita bakar sekarang," seru seseorang. Obor disulut, parang tajam dinaikkan. Namun sebelum api menyentuh kayu, langit berubah. Kabut turun dari segala arah. Awan menggumpal menutup bulan. Sementara tanah bergetar halus. Rumah itu muncul sosok perempuan. Ranti. Ia telanjang, hanya dibungkus kabut tipis yang menggulung seperti jubah siluman. Rambutnya panjang menjuntai, tubuhnya pucat berkilat seperti digosok minyak. Sementara matanya merah, penuh luka. Di belakangnya, 7 lelaki itu merangkak. Bahrun, Rahmat, Ginanjar, Kadir, dan yang lainnya. Mereka merangkak seperti anjing yang kehilangan jiwa. Mulut mereka menyebut nama Ranti tanpa henti. "Ranti, Ranti, Ranti." Ranti menatap pemuda-pemuda itu. Bibirnya membuka. Suaranya lirih, tapi menggema seperti kaum. "Aku tahu kalian ingin membakar, tapi ini rumah terakhir yang memberiku arti." Kemudian ia membuka mulut lebih lebar, dan dari sana keluar suara bulu kundur. Itu bukan suara manusia, bukan pula suara perempuan. Itu desir angin hutan,
rintihan cinta ditolak, iringan tubuh yang tak pernah disentuh, suara luka, dendam, dan kehancuran, suara kutukan yang memakan cinta sebagai bahan bakar. 14 pemuda itu menjerit. Mereka menutup telinga, tapi suara itu ada di kepala mereka. Beberapa langsung muntah darah. 2 orang berteriak seperti kesurupan dan langsung berlari menuju rawa, lalu menceburkan diri dan hilang dalam lumpur pekat. Aswar berdiri gemetar, tapi ia tak lari. Ia masih memeluk Al-Quran kecil di dadanya dan menggenggam seutas rambut ibunya yang diikat menjadi gelang. Langkahnya pelan, tapi pasti. Ia berjalan menuju Ranti, melewati teman-temannya yang tumbang, melintasi lumpur dan akar yang berusaha menggagalkannya. Ranti melihatnya. Mata merahnya berkedip. Sejenak ada sesuatu yang berubah di wajahnya. Sebuah kelelahan, keheningan, luka yang bukan lagi amarah, tapi sebuah pengakuan. "Aku bukan lelaki yang mencemoohmu," ucap Aswar pelan. "Tetapi aku lelaki yang kehilangan ayah karena dendammu. Tolong hentikan ini, Ranti. Kembalilah," ucapnya dengan nada memohon. Suara Aswar seperti suruh kecil di tengah kelam. Ranti menatap anak muda itu. Nafasnya naik turun, kabut di sekelilingnya mulai berputar perlahan. Ketujuh lelaki di belakangnya berhenti merangkak, seolah kesadaran mereka perlahan kembali. Ranti mundur 1 langkah, lalu 1 langkah lagi. "Dunia ini terlalu kejam pada perempuan seperti aku, Aswar. Terlalu kejam." Aswar menatapnya sendu. "Mungkin iya, tapi membalas dengan mengikat cinta hanya melahirkan penderitaan baru, Ranti. Cukup, akhirilah penderitaanmu." Air mata jatuh dari mata merah itu. Pertama kalinya sejak ritual itu, Ranti menangis bukan karena dendam. Lalu ia berbalik dan melangkah ke rawa. "Jangan kau lakukan itu." Aswar mencoba mengejarnya, tapi lumpur rawa menahan kaki pemuda itu. Ranti menoleh sesaat, cuma sekali, tersenyum kecil, lalu berbisik, "Terima kasih karena kau tidak membenciku." Lalu tubuhnya menyatu dengan kabut. Rumah bunyi pun terbakar dengan sendirinya. Api biru menjilat langit. Ketujuh lelaki mengikuti Ranti masuk ke rawa, diam tak bersuara. Malam itu, mereka semua tenggelam di depan mata kepala Aswar. Keesokan paginya, rawa itu sunyi. Tak ada rumah. Ada bekas api, hanya air tenang, dan beberapa bunga liar terapung. Tapi kadang pada malam Jumat, seorang masih bisa mendengar suara tawa lembut perempuan dan suara lelaki memanggil, "Ranti, Ranti." Tamat. Demikianlah sebuah kisah yang ditulis oleh Jenar Moksa, Sulawesi, Minggu 15 Juni 2025. Sebuah kisah hiburan misteri di channel YouTube Fakta Sejarah. Semoga bisa menemani teman-teman beraktivitas di sana. Yang sedang sakit, semoga segera disembuhkan. Yang sedang berjuang di sana, semangat selalu, pantang mundur demi sesuatu yang sedang diperjuangkan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memudahkan semua usaha kita. Amin. Terima kasih untuk penulisnya, Jenar Moksa. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah komen di video sebelumnya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyimak videonya, yang ada di Indramayu, Ponorogo, Kediri. Terima kasih semuanya teman-teman. Semuanya, terima kasih. Sampai jumpa di kisah lainnya, tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum.